Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore Bu. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut kepercayaannya teman-teman masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Teman-teman, ada mungkin yang bertanya-tanya kenapa teman-teman semua dikumpulkan dalam kelompok ini. Jadi teman-teman dikumpulkan dalam kelompok ini karena dalam hasil angketnya teman-teman itu menunjukkan bahwa teman-teman berada dalam suatu kondisi yang sama. Dan sepertinya teman-teman di sini berasal dari kelas yang berbeda. Mungkin alangkah baiknya kita sama dulu perkenalan terlebih dahulu. Jadi nanti yang saya berikan pulpen ini bisa menyebutkan nama dan kelasnya. Baik, perkenalkan nama saya Marini Nurdin dari MIPA 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nurul Hidayah dari MIPA 2. Baik, saya perkenalkan nama saya Fanika dari MIPA 4. Baik, perkenalkan nama saya Sulfikri dari IPS 1. Nah, setelah perkenalan tadi, mungkin supaya lebih akrab lagi kita speaking dulu. Saya punya speaking, namanya tepuk fokus. Dan teman-teman sudah ada yang tahu Bu? Ada Bu, saya juga Bu. Oh, oke. Jadi ya, Suki dan Fani belum tahu, Belum. Jadi perhatikan teman-temannya ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagaimana Fani dan Suki sudah tahu? Ya, sepertinya tahu. Iya, Ibu bisa. Jadi kita sama-sama tepuk fokus lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, jadi teman-teman, dalam proses bimbingan ini ada beberapa asas yang harus teman-teman patuhi. Pertama, itu asas kesukarelaan. Saya minta teman-teman semuanya bersedia untuk menceritakan apa yang ada dalam hatinya teman-teman semua. Jangan ada yang disembunyikan. Kemudian, ketika temannya mau menyampaikan pendapat, tolong jangan dicela dan jangan dipotong. Nah, terkait asas kerahasiaannya, kita tidak boleh apa pembicaraan dalam forum ini saya harapkan tidak keluar dari ke tempat lain. Nah, teman-teman, kemudian kemungkinan waktu bimbingan kita itu akan berjalan 30 menit ke depan. Dari teman-teman ada yang setuju atau ada yang keberatan? Setuju. Tadi saya tanya dulu, tadi teman-teman kan dari kelas yang berbeda. Tadi belajar apa? Saya sendiri Bu belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau kita Kalau saya Bu matematika. Saya tadi belajar seni budaya. Kalau saya tadi ekonomi. jadi berbeda-beda semua ini. Tapi tetap di semangat kalau untuk mengikuti bimbingan ini. Semangat. Oke. Jadi yang pertama itu teman-teman itu pernah tidak merasa di saat teman-teman itu di sekolah atau di kelas banyak orang tapi teman-teman tapi tetap merasa kayak sendiri. Pernah Bu. Kira-kira seperti apa itu yang gimana perasaannya teman-teman di saat itu? Saya kayak merasa kesepian Bu karena kayak beda jadi rasanya. Teman-teman yang lain Karena kayak melihat orang
bahwa walaupun saya masuk dalam kelompok itu, saya tetap merasa kosong walaupun saya diajak bicara. Itu pun tidak tahu juga mengapa begitu, tapi saya merasa bahwa kekosongan itu tetap ada walaupun saya diajak nimbrung atau bagaimana, tapi ada aja itu kekosongan yang terjadi dan dirasa. Kayak kalau saya itu kalau diajak kelompok itu sering kayak didiskriminasi Bu, jadi kesepian. Teman-teman, terima kasih sudah mau berbagi ceritanya, sudah mau berbagi pengalaman. Nah, hari ini sesuai dengan apa yang dirasakan teman-teman, kita itu akan belajar bagaimana caranya membangun relasi sosial. Nah, supaya kita merasa dianggap, merasa tidak sendiri walaupun di tengah keramaian. Nah, ada yang tahu apa itu relasi sosial? Hubungan. Iya. Bagaimana kita berinteraksi dengan Ya, jadi relasi sosial itu adalah hubungan bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, ada sebenarnya itu relasi sosial yang tidak sehat, seperti itu yang tadi teman-teman rasakan. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar dari kelompok pertemanan, dan itu sebenarnya belum tentu dari orang lain, bisa jadi dari diri takji memang yang malas bergabung, tapi itu perasaan yang wajar juga. Nah, kalau begitu saya itu punya ada 6 kartu di sini. Nah, teman-teman itu bisa pilih. Nanti teman-teman setelah memilih teman-teman itu bisa mendeskripsikan hal-hal apa yang teman-teman lakukan jika berada dalam situasi ini. Silahkan dipilih. Sambil teman-teman berpikir, saya itu juga sedikit. Jadi relasi sosial itu ketika kita bisa didengarkan, kemudian kita juga bisa mendengarkan orang lain. Jadi itu adalah hubungan timbal balik di antara hubungan pertemanan. Jadi kalau teman-teman mengajak untuk bermain, jangan juga yang tidak mau sama dia deh karena kayak dia caranya pakai baju atau bagaimana. Yang penting kita saling menghargai dan sudah ada yang mau jadi volunteer pertama yang menyuarakan pendapatnya? Saya Bu. Jadi kasus ini itu jika kami ingin kenal dengan kawan baru kelas, bagaimana caranya? Nah, yang pertama saya itu perkenalan diri, baru ikut nimbrung begitu Bu. Walaupun agak canggung di awal, nanti kan terbiasa. Gitu. Kalau teman-teman yang lain? saya di sini katanya kalau kamu ingin ikut bergabung dalam kelompok belajar, tapi mereka sudah memulai apa yang kamu lakukan. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, saya akan tetap meminta untuk bergabung selagi kelompok belajar, selagi mereka tidak keberatan tentang saya yang ingin bergabung. Dari kartu yang saya cabut tadi, kasusnya itu temanmu terlihat murung, apa responmu? Pertama itu Bu, saya menanyakan apa yang membuat kamu terlihat murung, apakah aktivitasmu hari ini tidak baik, atau apa yang terjadi sehingga kamu murung. Kemudian saya memberikan sedikit semangat agar suasana hatinya itu bisa kembali lagi. Kalau saya itu di sini tadi saya mencabut kartu tentang jika kamu mendengar bahwa temanmu sakit, apa yang kamu lakukan. Tentu kalau saya itu saya akan bertanya mengenai kabarnya, apakah sakitnya parah atau tidak.
dan jika memang parah, tentu saja kita sebagai teman tentu akan melakukan penjemukan dan berinisiatif juga untuk mengajak teman-teman di sekitar untuk sama-sama menjemputnya. Jadi yang saya dengar tadi dari jawabannya teman-teman itu, teman-teman sebenarnya sudah semua nih memiliki skill itu relasi yang sehat. Dan teman-teman sudah punya semua itu. Dan menurutnya teman-teman itu, jadi kalau menurutnya teman-teman sendiri, bagaimana itu sebenarnya relasi yang sehat? Di saat seperti apa yang teman-teman rasakan bahwa saya diterima di lingkunganku, sehingga teman-teman merasa tidak kesepian. Bisa saling menghargai satu sama lain. Bisa mungkin merasa dihargai satu sama lain. Saya izin menambahkan Ibu. Selain itu yang dibilang oleh Suki, merasa juga pendapatnya itu diterima. Dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Saya itu mungkin bahwa teman-teman juga mengetahui bahwa saya merasa kesepian dan mereka juga menanggapi kesepian itu dengan mungkin lebih mengajak saya untuk lebih sering untuk minum atau ngobrol bersama. Nah, jadi saya punya dua pertanyaan untuk teman-teman semua, yaitu apa yang merasa teman-teman itu tidak diterima dengan lingkungannya. Mungkin kalau ketika saya tidak dilibatkan dengan pembicaraan seperti begitu. Saya pun ketika mungkin teman saya dalam sebuah, misal saya berteman 3 orang, tapi teman saya ini lebih sering bermain dengan orang yang ini tanpa memberitakan saya. Tapi jika memang dia menginfokan ke saya dan saya tidak bisa, itu tidak apa-apa. Tapi jika dia hanya menginfokan kepada teman saya yang satu, itu kayak jatuhnya merasa tidak dianggap. Nah, teman-teman kan semua mengalami situasi itu. Kemudian apa respon pertamanya teman-teman yang teman-teman lakukan ketika berada dalam situasi itu? Ikut menjauhkah atau diam saja atau seperti apa? Kalau saya Bu lebih pribadi yang kayak diam saja. Lebih cuek Iya. Kalau saya kadang tergantung situasi, biasa saya juga diam, tapi kadang saya biasa mempertanyakan atau langsung ke teman saya kenapa saya tidak diajak. Itu pun hanya beberapa kali. Jadi dari kedepannya itu saya harap teman-teman itu bisa mempertahankan hal-hal positif yang ada dalam diri teman-teman. Jangan membalas dendam atau ikut membenci teman-teman yang lain. Nah, karena teman-teman juga tadi sudah mengungkapkan dari jawabannya teman-teman itu bahwa teman-teman itu sudah punya nih semua relasi positif dalam dirinya. Sisa itu teman-teman tingkatkan lagi. Nah, saya juga punya sedikit seperti tugas rumah. Teman-teman itu bisa sepertinya coba teman-teman praktekkan di rumahnya teman-teman. Jika ada teman-teman yang berkelompok, coba ikut bergabung. Dan coba terus, walaupun dalam kelompok kecil dulu, nanti lama-lama ikut bergabung dalam kelompok besar. Jadi jangan pernah teman-teman merasa dikucilkan. Mungkin itu sedikit dari bimbingan kita hari ini. Saya harapkan teman-teman semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, dan semoga bimbingan ini bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita jadwalkan di hari ini, di minggu depan di hari yang sama, di hari Rabu. Teman-teman yang lain bisa Ibu. Jadi saya harap jika memang ada yang berhalangan hadir bisa segera dikonfirmasikan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum.